Amin. 13 ya. Baik, terima kasih. Yang 20 tahun ada ya? Di bawah 20 tahun ada? Ada. 19, 17, 18 ada ya? Ada. Oke, di atas 20 tahun kami lah yang masih muda-muda 23 tahun. Iya. Puluhan tahun yang lalu. Ibu pernah loh 23 tahun ya. Oke, yang usianya 20 tahun ke bawah berarti 17, 18, 19, 20. Membaca ayat yang ganjil. Kami yang usia indah-indah ini 20 ke atas baca ayat yang benar. Ayat kedua begitu selanjutnya sampai ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama.
Saya baca perikopnya. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan tentara di sana Raja Yehuda. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau berbuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Zedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan, apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Kata Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang ada di anak kodok, Sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, "Belilah ladangku yang ada di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan." Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 shikal perak. Aku menulis surat pembelian, mematerikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan kaca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinan yang tetap. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baru bin Neria bin Masya di depan Hanamel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baru, kataku, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimaterikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli dari negeri ini." Oke. Ini sebuah cerita nyata. Ketika Yeremia ditahan, mereka dikepung oleh Raja Babel. Sebuah peristiwa yang pernah terjadi, ya. Ibu berikan tema hari ini investasi terbaik. Oke. Bagaimana? Slide-nya tidak bisa. Masih diubah, Bu. Loading? Iya. Oke. Kenapa Ibu memberikan dia investasi yang terbaik? Karena tadi pada ayat yang ke-7 di sana dikatakan, "Belilah ladangku yang di Anatot itu." Kita mau belajar dulu sedikit, ya. Kita mau coba jadi ekonom-ekonom, meskipun nggak sekitar Bapak Dr. Andus.
Masih loading? Masih. Lama kali loading. Udah goyang. Sudah? Belum, pengertian. Masih ada pengertian satu di atas. Ada lagi. Klik. Gak bisa. Nggak bisa? Oke. Udah. Ini dulu. Kenapa bisa susah? Nah, ya. Investasi yang terbaik. Apa itu yang dimaksudkan dengan investasi? Oke. Ya. Investasi adalah kesini. Masih yang sebelumnya? Belum. Investasi itu adalah penanaman sebuah modal di dalam sebuah perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu investasi yang diberikan akan kembali lagi dengan bunga yang besar. Itu namanya investasi. Banyak investasi. Nah, oke, lanjut aja deh, nggak apa-apa. Itu namanya investasi. Secara umum ada beberapa pembagian. Yang pertama kita belajar tentang investasi ya. Yang pertama ada dua jenis. Secara investasi individu ada yang dikatakan dengan investasi real asset dan financial asset. Apa itu? Real asset yaitu membeli benda-benda yang berwujud seperti kendaraan, gedung, pabrik, rumah, apartemen, itu berwujud. Lalu financial asset berwujud investasi keuangan seperti saham, reksadana. Ada yang udah pernah beli saham? Reksadana, menanamkan saham, obligasi dan dana pensiun. Oke. Nanti itu ada juga asuransi ya. Nah, berbicara tentang investasi tadi, aku beli tanah di sini, aku beli tanah di sana, aku beli rumah dengan harapan suatu waktu nanti rumah itu bisa dijual dan memberikan dana yang besar dari hasil yang dibeli dibayarkan sebelumnya. Itu investasi. Oke? Ya, ngerti ya? Oke, berinvestasi. Lalu next. Loading juga. Oke. Nah, ini dia. Udah lanjut aja. Ini tadi pengertian investasi ya. Kegiatan menanamkan modal. Lalu ada lagi, menurut pengawasan. Ada pengawasan langsung dan ada pengawasan tidak langsung. Bedanya yang tadi, kalau tadi dia investasi individu. Kalau pengawasan langsung dan tidak langsung artinya seperti ini. Kalau rumah, tanah itu kita awasi secara langsung. Itu milik kita. Ada suratnya bagi kita. Betul? Sewaktu-waktu dapat kita jual ya. Benar ya? Gue mengajak kalian dulu berpikir. Investasi tidak langsung. Apa tadi? Yang tadi. Pembelian obligasi, penanaman saham. Kita tidak menjadi pengawas langsung di sana. Kita hanya sebagai penanam saham di sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan yang dipimpin oleh Parlin. Ibu menanamkan saham 30 juta. Ibu tidak menjadi pengawas langsung di sana. Tetapi Parlin akan memberikan sesuai perjanjian persenan-persenan setiap tahun dari apa yang sudah disepakati bersama. Tanda tangan, serp. Begitu ya. Itu. Next. Ada lagi investasi menurut waktu. Ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Hati-hati. Ada perbankan menawarkan, ini bu, ini begini 1 tahun, ibu kalau menabung segini dapatnya segini. Lalu jangka panjang kalau 10 tahun begini. Jangan sampai 10 tahun sudah kita tanam uangnya hilang. Gitu. Ada, ya ada perbankan karena manipulasi. Beberapa perbankan sudah ada yang ditutup karena itu. Oke, next. Kapan sebaiknya kita berinvestasi? Berikan jawab. Ada yang berkata saat punya uang dong. Betul ya? Masa nggak punya uang berinvestasi? Terus apa yang mau ditanam? Next, saat keadaan baik-baik saja. Nggak mungkin lagi sakit, gitu nanam uang, gitu nggak mungkin kan? Karena kita butuh uang. Nggak mungkin saat sakit gitu kita membeli rumah gitu juga sulit. Saat masa depan terlihat cerah, betul ya? Kalau sastra udah tahu aku sakit-sakit 2 tahun lagi usiaku, mau nggak berinvestasi? Mau. Nah, tapi percaya ya, itu. Jadi sepertinya seolah-olah masa depan terlihat cerah. Aku nanti mau jadi gubernur di
bugar, badannya besar seperti Gio, Asmara, Tony, besar. Tapi masalahnya mereka belum punya investasi. Mereka masih punya investasi di perut ya. Perut yang besar maksudnya. Oke. Saat punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan bagaimana? Biasanya begini kan, meminta-minta sama orang tua. Saat muda, iya saat muda. Bapak kita banyak. Saat senang, saat memiliki harta. Betul? Inilah menurut dunia. Apa yang dikatakan Alkitab kita saat ini? Pasal ayat yang kedua. Ya. Inilah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Siapa itu Nebukadnezar? Raja Babel. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem. Dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Yehuda. Pertanyaan tadi, kenapa tadi Yeremia ditahan? Karena Yeremia menyampaikan nubuatan Tuhan. Karena Yeremia menyampaikan kebenaran Tuhan. Sama Tuhan berfirman kepada saya, 2 hari lagi kamu koid. Misalnya Sama waktu itu menjadi kapolsek. Wah, contoh. Meskipun hanya angan-angan ya. Lalu Desama marah menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan Triana. Itulah yang terjadi dengan bangsa ini. Lalu ketika itu saat Raja Zedekia tadi ya, Zedekia dikatakan oleh si Yeremia, Zedekia, Tuhan berfirman kepada saya, kamu akan menjadi tawanan bagi orang Kasdim dan kau akan diserahkan ke sana. Udah mereka dikepung, udah mereka jadi tawanan, dikepung oleh Raja Babel. Si Zedekia dikasih tahu seperti itu, Yeremia ditahan. Nah, pada saat bangsa ini ditahan, pada saat mereka ditawan, Tuhan berfirman, ayat yang ke-8. Kemudian sesuai dengan firman, datanglah Hanamel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan mengusulkan kepadaku, belilah ladang yang ada di Anatot. Keadaannya baik-baik gak? Saat itu sedang tidak baik. Contoh begini nak, kita berada di daerah sebuah katakanlah Manado ya, Manado. Kita orang Manado, di sana kita orang asli, tapi saat itu orang Bugis misalnya sedang menguasai Manado. Kita mau nggak sebagai orang Manado kita beli tanah itu? Sedangkan kita nggak tahu kapan kita akan diusir dari sana, kapan kita mati, kapan kita dipenjarakan. Kita mau nggak bertindak seperti itu? Mungkin nggak mau. Nah ini dia, next. Ini dia yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Bagaimana saat yang tepat untuk kita berinvestasi? Apakah salah? Ya, pada tahun 1929 ketika perekonomian Amerika sedang ambruk, jutaan orang menjual harta bahkan saham mereka. Tapi berbeda dengan Floyd Outlook. Ketika semua orang panik dan menjual saham, dia justru membeli saham-saham mereka. Kenapa? Karena dia yakin keadaan akan pulih dan banyak saham yang sudah dibeli tersebut akan memberikan banyak sekali keuntungan. COVID ini mengambrukkan semua bisnis dan perusahaan. Tetapi mengapa ada orang yang bertahan bahkan mampu berdiri beruntung-untung 1000 kali lipat? Karena mereka memandang sebuah keadaan itu sebagai challenge, tantangan berinvestasi yang baik. Silakan dengarkan banyak radio. Kapan kamu berhasil? Katanya saat COVID. Oh ya, kenapa bisa? Iya, karena saat orang tidak kemana-mana, saat orang tidak mau keluar rumah, aku melihat apa yang harus kulakukan di sana. Aku membuat delivery order. Ya, hotel-hotel ambruk nak. Kalian harus mengikuti ya. Hotel ambruk. Di Tegal ada namanya Hotel Pesona,
Hotel Bahari Inn itu jadi hotel nomor 1 waktu itu di Tegal. Kalau di Jakarta Ibu, Hotel Indonesia mungkin ya, Marriott, JW Marriott dan lainnya. Ikuti ya, belajar. Ibu lihat apa? Mereka melihat potensi yang baik. Apa itu? Saat orang tidak mau datang ke hotel untuk menginap, hotel-hotel ini membuat cateringan, bayangkan. Cateringan. Orang kaya yang takut mati keluar rumah, mereka telepon. Dan tukang hotel yang ngantar makanan ke sana. Hebat. Setelah Covid bagaimana? Apakah cateringannya mati? Enggak. Mereka bahkan membuka sebuah toko roti, warung makan. Ibu merinding bicara ini. Kesempatan yang baik yang dilihat. Tak ada yang salah dengan investasi. Salah waktunya enggak? Ada yang salah. Kenapa? Bukan masalah waktu, tapi masalah keyakinanmu kepada Tuhan. Banyak orang yang menjual rumah ketika itu. Kami salah satunya. Kebetulan bapak mertua masih punya rumah yang ada di Solo. Bapak mertua sakit Covid dan masuk, dulu masih belum dibiayain sama negara. Kita bayar beberapa ratus juta, masuk ke dalam. Jual aja lah rumah yang di Solo katanya. Tapi sebenarnya bapak mertua mungkin belum mau ya, dan suami juga belum mau. Kita bikin rumah dijual karena nggak dipakai. Tetapi karena kita nggak urgent banget butuh uang, jual. Sampai sekarang masih dijual dan harganya masih ditahan. Kenapa? Karena kita tidak jual itu karena keadaan tersesak, bukan. Karena rumah itu memang tidak dipakai. Rumah itu tidak dipakai sampai sekarang, orang tawar, dia di tempat strategis, harganya tetap kita tawarkan dengan harga yang pas untuk daerah itu. Ada banyak orang yang jual rumah, ada banyak orang yang jual mobil, ada banyak orang yang jual motor yang seharusnya 21 juta dijual cuma 7 juta. Ada, karena dia sudah tidak punya cuan untuk makan hari ini pun nggak punya. Anak-anakku, apa yang mau kalian lakukan? Apa yang harus kita pelajari dari sana? Next. Oke, investasi kita. Belajarlah, ibu selalu katakan kalian untuk berinvestasi. Yang pertama investasi ilmu. Kau harus pintar, nak. Tak ada komentar untuk itu. Kamu harus pintar pada bidangmu dan kau harus berkuasa, ahli di situ. Kamu harus memiliki satu keahlian. Apa itu tadi? Misalnya, belajarlah semua ilmu dalam pendidikan formal. Puji Tuhan kalian sudah masuki ya pendidikan formal. Ini namanya strata 1, sarjana. Oke. Masih ada yang nggak tahu dia sarjana teologi ya? Masih ada nggak? Dulu ibu masuk sini ibu nggak tahu ibu belajar teologi. Tante hanya datang menawarkan sama ibu, kuliahlah kau katanya. Setelah ibu masuk, di sini jurusannya apa ya? Ibu bilang, teologi. Apa itu teologi? Yang dipelajari apa? Ada matematikanya nggak? Ibu bilang. Ibu nggak tahu teologi itu apa. Di dalam ibu belajar, oh tentang Tuhan. Oh iya. Masih ada? Semester 2 sudah tahu semua ya? Amin. Belajarlah semua banyak ilmu setinggi mungkin sampai ada gelarmu pro DT. Tapi yang asli. Janganlah beli ijazah aja, nggak ada gunanya. Ya, jangan bangga kamu gelarnya panjang kali, tapi kuliahnya 6 bulan, 4 bulan, 8 bulan. Nah, lebih baik nggak usah pakai, malu. Gelarnya panjang, diomongin nggak tahu apa-apa. Ya, dampingkanlah ilmu teologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya, anakku, tidak semua dari kalian nanti akan berada di kota besar Jakarta. Kembalilah ke kampung, bangun kampungmu, jangan malu. Masuk ke NTT, masuk ke NTB, masuk ke Nias. Tapi kamu jadi warga Nias yang berbeda. Yang tadinya orang Nias menganggap bahwa Nias ini adalah tanah kutukan karena dia gersang, kamu mengubahnya menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Perlu ilmu apa
di situ. Berdampinganlah ilmu teologi dengan tadi, misalnya ilmu pertanian, ilmu psikologi, ilmu komputer, ya luar biasa. Ibu memiliki satu orang teman yang dari dulu dia pintar komputer. Dia mengerti, lalu dia sekarang berada di daerah Pekanbaru, masih jauh lagi ke dalam. Namanya Bagan Siapi-api, masih jauh lagi ke dalam. Coba bayangkan. Siapa yang menyangka dunia jadi sempit karena pandemi, karena segala macam. Tapi dia bisa hidup. Kenapa? Ilmu komputernya nak kepake. Bayangkan. Dia beli laptop dari Medan seharga 2 juta, dia jual 3,5 juta. Dia dapat untung berapa? 1,5 juta. Dia ajarin orang main komputer, dia ajarin orang belajar. Lalu sekarang adalah namanya online. Satu kampung itu bilang apa sama dia? Terima kasih Dewa. Betul nggak? Karena mereka berpikir bahwa ini adalah dewa yang diutus untuk mengembangkan desa itu. Betul nggak? Berpikir sampai ke sana. Jangan numpuk di kota Jakarta ya. Jangan. Pelajari. Gio, apa yang mau kamu bawa nanti ke kota Sibolga? Setelah kau pelajari dari Jakarta bla 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 di Sibolga, Grace itu, dia bilang sama ibu, di sini nggak ada uangnya anti, dia panggil saya anti. Di sini nggak ada uangnya anti, aku bisa main keyboard. Dengar baik-baik. Kau lakukan dengan tulus kepada Tuhan, ajari anak-anak itu, dia terserah mau bayar apa mau enggak, main keyboard ya, main keyboard, diajarin seperti itu, Tuhan akan bayar. Tahun lalu dia tercapai cita-citanya masuk PNS. Gak bergetar deh jiwamu mendengar itu. Tuhan yang bayar. Saya mengenal Grace dari awal sampai selesai. Itu Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Investasilah apa yang bisa kau investasikan. Amin Angel? Amin Nena? Semua pulanglah ke tanahmu, bangun, pelajari di sini. Pelajari. Dampingkan ilmu teologi, ilmu kedokteran, pelajari apa sih obatnya kalau sakit perut, ya, kalau sakit mata dan segala macam, misalnya, pelajari. Nanti kalian pelayanan, di tempat pelayanan ada yang dokter, ya kan? Yang Nudi mungkin pelayanan di GBI Bekasi misalnya, di sana ada cewek lah ya. Ceweknya kuliah di fakultas kedokteran misalnya. Sebenarnya yang Nuni tadinya nggak sakit, tapi lihat cewek ini jadi sakit. Sakit di sini. Sakit jantung aja kok bang. Berdampinganlah dengan sesama. Ada yang fakultas kedokteran, jangan pikir teologi tidak butuh ilmu kedokteran. Tidak butuh. Berdampinganlah dengan ilmu teologi, ilmu menjahit ya cewek-cewek ya. Jangan sampai celana anakmu sobek di sininya kau antarkan ke permak. Permisi ya Pak, mau permak. Bayar 5.000 karena nggak bisa aku. Bangga pula nggak bisa aku. Hello, ibu dari dulu bukan anti ya. Ibu pikir memasak itu pekerjaan koki lah, tukang masak. Tapi ibu bersyukur, ibu nakal di situ. Ibu nggak suka makanan itu nggak enak. Kalau nggak enak makanan, ibu nggak makan. Jadi apa yang kulakukan? Aku harus masak. Ibu harus masak. Terserahlah mau rasanya apalah. Tapi ini kayaknya kurang deh. Ini kayaknya kurang. Setelah sekarang dek kepake, bersuami, masaklah. Ternyata mertua pintar masak. Kalau nggak bisa masak, aduh, dipulangkan nggak pulang. Nggak berguna dek, lipstikmu tebel, high heels, badanmu sex sauce. Datanglah ke rumah si Tony. Iya ibu. Saya calonnya Tony. Nanti itu setelah 2 hari kamu disuruh ke dapur. Masaklah kau
Kayak mana ini caranya? Gak tahu kau apa-apa. Apa kata bapaknya si Tony? Pulang kau. Pulangkan saja. Itu serius. Betul. Yang tadi malam makan masakannya ibu mertua ibu ya itu lagi. Paling enggak ibu 65% lah mendekati. Bisa. Jangan bangga kau. Ih dapur, aku nggak bisa. Kotor. Dampingkan itu tadi teologi, ilmu tata boga. Itu nggak pekerjaan pembantu nak. Jangan sampai kalau letak sapu pun nggak tahu di rumah. Jangan. Dikatakan dalam Amsal 31 itu tadi, istri wanita yang cakap melebihi permata. Dampingkan semua ilmu teologi. Yang cowok ya, jangan motormu rusak aja, ke bengkel. Listrik rusak, telepon tukang listrik. Nah, ini rusak, telepon. Adalah sedikit pengetahuanmu. Sayang uangnya 200.000. Tukang air, ledeng rusak. Ya, tengok dulu panjang-panjangnya kuku si Warman itu. Gak bisa dia perbaiki air apa listrik. Nanti belajar, ya nak ya. Gak usah nanti. Dampingi ilmu teologi dengan ilmu yang lain. Oke, Fernandes? Lo balik alor, lo bangun pendidikan di sana, oke? Ya, alumni KSM sudah banyak yang ada di sana, ya. Oke, itu dia. Dampingkan, belajarlah investasi ilmu nak. Suatu hari, sewaktu-waktu itu pasti berguna, pasti. Amin. Amin. Oke, ilmu psikologi, ilmu matematika belum. Lalu yang kedua, setelah mempelajari, ingat ini, belajarlah menulis. Ya, itu sangat berguna. Sangat berguna. Ibu membaca tulisan ibu waktu tahun 2002, 2001, tahun 98, ibu sudah mulai menulis. SMA itu, ibu punya banyak buku, bahkan surat-surat yang terkirim kepada ibu, mamaku, agak lebay sedikit ya. Sehat-sehat ya ma, panjang umur ya ma. Ma, kalau ada berkat kirim ya. Gak ada berkat pun dikirim. Ya, belajarlah menulis. Kenapa nak? Karena orang yang banyak menulis itu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Gak mentok otaknya. Kenapa menulis? Karena orang yang suka menulis itu suka berjuang, memiliki semangat juang yang kuat. Tidak memiliki cara pandang yang begitu. Oke? Ya. Setelah kau berinvestasi ilmu, tulis. Suatu waktu kau akan membaca kembali tulisan-tulisanmu, belajar menulis semuanya ya. Semuanya belajar menulis. Ibu selalu tekankan, satu hari itu harus ada topik yang kau tulis. Terserah, topik bola pun boleh, topik sepatu pun boleh, terserah topik apa. Baca. Topik gaya rambut silahkan. Ibu kalau Natal biasanya berubah jadi tukang makeup. Ibu gak perlu ke salon dan teman-teman gak usah ke salon. Ibu yang makeupin. Berapa mahasiswa? Ada 5 yang penting. Rambut hairspray, apalah itu gayanya, pokoknya cantik lah udah. Gak usah di salon. Ya, harus kaya. Itu investasi. Next. Yang pertama tadi investasi ilmu. Yang kedua, investasi kebaikan. Kenapa? Kebaikan akan membawamu ke dalam kehidupan yang mudah. Jangan pernah merancangkan kejahatan kepada orang lain sekalipun dia jahat sama kamu. Serius. Jangan pernah jahat kepada orang. Investasikanlah kebaikan kepada orang lain, karena kebaikan itu akan membawamu kepada kehidupan yang mudah. Berbicaralah sama, ibu selalu bilang, berbicaralah sama di depan raja dan bahkan di depan para pemulung. Jangan di depan raja kau jadi penjilat. Iya pak, bapak baik. Di pemulung kau menjelek-jelekan raja. Jadilah sama. Kebaikan akan membawamu ke dalam kehidupan yang mudah. Meskipun saat ini terlihat sulit nak, tapi percaya, kebaikan akan membawamu kepada orang-orang baik. Sekalipun ada orang jahat di sekelilingmu, jangan berubah
Kita orang baik. Sekalipun kamu dihadapkan dengan orang-orang jahat, jangan berubah jadi orang jahat. Makanya Tuhan berfirman, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Itu benar deh, benar. Ibu pernah kasih contoh cerita ya. Ada seorang ibu mertua yang benci sekali dengan menantunya. Ini benar-benar terjadi. Menantunya itu benci, sebenci-bencinya. Dalam hatinya adalah, kapan kamu mati? Lalu menantunya pergi ke seorang pintar. Pak, aku mau mertuaku. Apa obatnya? Lalu si orang pintar ini berikan obat. Tambahkanlah ini kepada masakan yang kau masak setiap hari. Ditambah. Sehari 2 hari, sehari 2 hari. Masaklah masakan yang enak tiap hari, kata orang pintar ini sama penantu. Dimasak yang enak, dimasak yang enak. Diantar terus. Mertuanya makan enak, makin lahap, dan makin sehat, makin gendut. Mertuanya bilang apa? Ih, baik sekali menantuku ini kasih aku makan setiap hari. Mertuanya makin sayang sama dia. Ya, menantunya bagaimana? Aduh, aku menyesal, nanti dia mati. Mertuanya bilang, kamu baik sekali menantuku. Nanti tanah yang di sana untuk kamu ya. Yes. Dia mulai menyesal. Kenapa ya kok nggak mati-mati? Tapi jangan matilah, mertuaku udah jadi baik. Dengan penasaran menantunya datang lagi sama orang pintar. Pak, mertuaku kok nggak mati-mati pak? Kan udah aku kasih tiap hari. Apa yang kau lakukan? Seperti yang bapak bilang. Aku masakin dia masakan enak. Lalu ku tambahin bumbu yang bapak kan kasih. Dan ku kasih. Apa yang terjadi lagi? Dia pingsan enggak? Enggak. Dia makan dengan lahapnya. Terus setelah itu apa lagi? Dia sekarang baik sama aku. Dia kasih aku tanah yang di sana itu. Iya. Dia kasih aku tanah. Lalu bapak yang pintar itu berkata apa? Selama ini berarti kamu tidak pernah masakin mertuamu. Karena mertuamu sangat benci kepadamu. Selama ini kamu mungkin menantu yang malas, yang gak sayang, yang gak peduli sama mertua. Setelah kau lakukan kebaikan, aku memberikan di situ ada apa? Itu ramuan untuk menambah nafsu makan. Iya, mertuanya makan dengan lahap. Apa yang bisa kalian ambil dari ilustrasi ini? Kebaikan si menantu melahirkan balasan kejahatan apa kebaikan? Kebaikan. Jangan tuntut orang baik sama kita. Mungkin kita belum baik. Mungkin kita belum dikategorikan menjadi orang yang bisa baik kepada kita. Percayalah, kebaikan yang kau investasikan akan kembali membawamu kepada kebaikan berikutnya. Percaya. Kebaikan akan kembali entah dalam waktu yang pendek atau lama. Oke? Jangan lupa berbuat baik. Sekedar bangun pagi pun berbuat baik gitu ya. Amin, Agus. Jangan harus datang pukul-pukul ya, Gus. Next. Investasi. Ini yang ketiga, uang. Oke, siapa yang di sini sekarang nggak punya uang? 1.000 rupiah? Nggak ada kan yang angkat tangan? Karena semua punya uang. Tapi siapa yang kalau ditanya udah registrasi belum? Jawabannya apa? Belum. Uangku. Padahal tiap bulan kamu masih bersyukur loh, masih ada kiriman orang tua. Yang pelayanan, ada yang bercerita, ibu aku dapat 100.000, ibu aku dapat 75.000, aku dikasih amplop, habis. Ingat, berinvestasi mulai hari ini ya. Sisihkanlah, kita sudah diajari perpuluhan ya.
berikanlah kepada teman-teman yang membutuhkan. Investasikan uang, sisihkan 5.000 per minggu, 10.000 per minggu. Kenapa tadi? Menabunglah meski sedikit, karena kita tidak tahu kapan sesuatu pahit terjadi. Ufi nangis, ibu handphoneku hilang, ibu handphoneku hilang. Dia punya uang. Handphoneku jatuh. Tenang aku. Ya, handphone ibu jatuh ya, pengumuman sekalian ya. Mereka WA saya, Pung. Enggak saya balas karena handphonenya ibu rusak. Nanti ibu ke PGC memperbaiki anak. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang ibu balasnya lama ya. Jadi lewat laptop, nggak bisa ditelepon. Oke. Tadi investasi, ada sedikit uang. Kamu tambahin uangku? Enggak. Ibu tidak ada untuk itu. Ada. Kenapa? Karena tadi sedikit-sedikit dikumpulkan setiap setiap bulan. Gajinya setiap bulan, setiap hari dari mana? Emang kamu yang kasih? Ditabung. Ya. Kebutuhannya segini, Nak. Tabunglah untuk masa depan ya. Jangan habiskan. Jangan beli nasi goreng kau terus, Grace. Baru sekali. Yang ketahuan. Tapi tadi kamu ke apa? Artnya 8.000. Oke. Ibu mau kebayarin nggak? Mau dong. Besok aja ya. Ya, investasi. Simpanlah dana 1 minggu menjadi 1 bulan. 2 minggu lah, 2 minggu. 2 bulan nanti makin kurus kita kan? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Oke? Berinvestasi lah, belajar ya, menyisihkan uang jajan dari orang tua, menyimpan dana. Jangan sampai tabunganmu tetot. Mana si tetot? Jangan sampai tabungan tetot. Nol, jangan. Paling nggak ada lah 50.000. Nyesek banget kamu kan? Kau lihatlah, si Farina makan bakso. Kau minta, tak dikasih. Dalam hatimu sombong gue ya, gue beli bakso sendiri. Beli, ambil uang. Tapi kalau uangmu nggak ada, nangis lah, aku guling-guling di asrama. Minta sampai buat asrama. Ya, itu hanya sebagai contoh ya. Berinvestasi lah, simpanlah sedikit berkah dari orang tua, dari keluarga, dari gereja. Oke, next. Lama kali gue bicara. Udah lah ya, bacalah sendiri nanti. Kapan kita mulai? Kapan kita memulai berinvestasi? Sekarang. Kapan? Mulai dari sekarang. Sekarang, ya. Sekarang. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan tadi yang Ibu sudah katakan? Kalian belajarlah sungguh-sungguh, ya. Belajarlah penuh, baik di perpustakaan, di kamar, pertemuan dengan teman-teman, berbicara intelektual, hilangkan kebiasaan membicarakan hal-hal yang nggak penting. Baca itu, masih. Ufi, baca. Jangan ngomong. Kalau nggak penting, nggak usah bicara. Lakukanlah kebaikan dimanapun dan kemanapun kamu pergi, karena kamu tidak tahu kebaikan mana yang akan membawakanmu pada pintu Kesuksesan. Yang terakhir, simpan dan sisihkan uang dari segala sumber agar hati tenang. Tadi ya, diledekin kau makan bakso, kau bisa beli sendiri. Oke, nak? Belajar. Kapan dimulai? Sekarang. Oke? Sekarang. Next. Selamat berinvestasi. Apa berdoa? Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Mampukan anak-anak untuk mulai belajar berinvestasi. Investasi ilmu, investasi kebaikan, dan investasi uang dari segala sumber yang mereka terima. Mampukan mereka, meskipun usia mereka masih muda, mereka belajar melakukannya untuk masa depan mereka yang cerah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berwajib dipersilakan.